di sini secara online. Jadi ini sebelum kita dimulai, ini pertemuan ke-6 ya. Ya Arfian. Oke Pak, pertemuan ke-6. Ke-6 ya. Jadi nanti minggu depan kita pertemuan terakhir. Kita offline di kampus dan evaluasi materinya serta dapat kesepakatan. Sebelum kita lanjutkan dari materi hari ini, nanti kreatinin, kemudian trigliserid, dan HbSAg. Yang ditampilkan trigliserid dulu aja, karena ini berhubungan dengan kolesterol. Sebentar, kita sebenarnya ini materinya nggak banyak ini. Ya. Tolong diganti dulu dengan trigliserid. Biar disetting dulu. Masih Arfian, seperti kuliah-kuliah sebelumnya, jadi kalau nanti ada yang pengen bertanya, bisa langsung menyela bertanya saja, jadi nggak usah nunggu sampai selesai. Jadi kita mulai. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan tentang materi kemarin tentang faktor hematoid dan apa kemarin? Faktor hematoid dan kalium. Kalau nggak ada, ya udah kita lanjutkan tentang trigliserid. Sebetulnya pemeriksaan trigliserid ini satu paket dengan pemeriksaan kolesterol. Jadi seseorang kalau diperiksa kolesterol, sebagian besar diperiksa juga trigliseridnya. Karena trigliserid ini berbanding lurus dengan LDL dari low density lipoprotein, jadi berbanding lurus dengan kolesterol yang jahat. Kalau kolesterol yang baik kan ya high density lipoprotein, jadi ada dua. Jadi trigliserid ini juga diperiksanya lewat darah, serum, jadi serum lipoprotein, jadi lewat darah. Kemudian kalau lipoprotein trigliserid itu tinggi, maka LDL akan tinggi. Jadi kalau ada pemeriksaan kolesterol total gitu ya, pemeriksaan kolesterol total, itu kita belum tahu yang tinggi LDL-nya apa HDL-nya. Dengan disertai pemeriksaan trigliserid akan dapat lebih gambaran lebih jelas atau lebih mendekati komposisinya kalau trigliseridnya diperiksa juga. Selain itu, kalau pemeriksaan itu lebih teliti lagi, kolesterol LDL dan HDL-nya juga diperiksa. Nah, bedanya dengan
LDL trigliserid ini mudah naik, mudah turun. Jadi begitu kita diet itu trigliserid ini gampang turun. Beda dengan LDL. LDL ini untuk turun itu butuh waktu dan sering juga harus disertai dengan minum obat. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh trigliserid yang tinggi itu sama dengan kolesterol yang tinggi. Jadi penyakit-penyakit pembuluh darah seperti gangguan pembuluh darah otak, gangguan pembuluh darah di jantung, dan gangguan pembuluh darah lain. Jadi terjadinya stroke hemoragik atau non hemoragik, terjadinya sumbatan dia arteri jantung, itu salah satunya karena trigliseridnya tinggi. Ada juga faktor lain yang menyebabkan trigliserid ini tinggi, seperti orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, ya selain makanan yang tinggi lemak, jelas. Jadi salah satu caranya supaya trigliserid itu normal ya makanannya pola makan seimbang. Jadi harus tahu kira-kira makanan yang trigliseridnya tinggi apa. Jadi kalau kita mau trigliseridnya normal, ya faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol tinggi itu juga harus diturunkan. Nah, nilai rujukan dari trigliserid ini sekitar 160 paling tinggi. Kolesterol total itu kan sekitar 200. Jadi kalau 200 kalau berbanding lurus dengan LDL, berarti kalau LDL-nya tinggi otomatis HDL-nya rendah. Nah, ini kurang bagus. Ya, batasnya bisa dilihat dari trigliserid ini. Jangan sampai lebih dari 160. Kalau 160 kan berarti kalau berbanding lurus dengan LDL berarti HDL-nya cuma 40, rendah. Ini kurang bagus komposisinya. Jadi meskipun di bawah 200, tapi kalau trigliseridnya ini tinggi, berarti kolesterol jahatnya juga tinggi, harus dikendalikan. Karena ternyata meskipun kolesterol totalnya normal, ternyata LDL-nya yang tinggi bukan HDL-nya. Saya kira itu yang harus dipahami. Kemudian selanjutnya, beberapa obat atau beberapa penyakit yang disebabkan oleh selanjutnya yang disebabkan oleh trigliserid tinggi. Contohnya ini contohnya hipertensi. Hipertensi ini disebabkan oleh kolesterol tinggi, sama seperti trigliserid tinggi, sama seperti kalau kolesterol tinggi, sama. Karena memang ini satu paket. Di satu karena berbanding lurus dengan LDL. Hiperproteinemia, hipertensi, ini semua yang disebabkan oleh trigliserid yang tinggi. Kalau kita makan protein terlalu banyak, lemak yang kandungan lemaknya tinggi, ya trigliseridnya jadi tinggi. Kemudian ini contoh yang lain, trombosis cerebral yang saya contohkan tadi, ini seperti juga kolesterol
kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi itu bisa mengakibatkan trombus pada di cerebral, di otak, gangguan pembuluh darah otak. Jadi trombusnya pembuluh darah otaknya terjadi penggumpalan, terjadi trombus, terjadi trombosis. Kalau terjadi trombosis, ya bisa menyebabkan, kalau itu sumbatan terjadi penyempitan di pembuluh darah, maka jantung akan berusaha untuk memompa agar supaya suplai darah tetap bagus. Akhirnya terjadi hipertensi. Kalau udah hipertensi, kalau pembuluh darahnya kaku, nggak kuat, pembuluh darahnya pecah, jadi stroke. Bisa juga sumbatan, sumbat karena trombosis di jantung. Kalau kesumbat terjadi infak di otot jantung. Nah, ini bisa menyebabkan silent myocardial infarct seperti itu. Contohnya, contoh yang lain, penyakit yang bisa menyebabkan peningkatan kadar trigliserid, contohnya diabetes yang tidak terkontrol, karena komplikasi diabetesnya nggak terkontrol, sakit gulanya nggak terkontrol, akhirnya metabolisme dari trigliserid, lemak darah juga tidak bisa, ya, jadi rusak juga. Ini akibat berantai dari diabetes tadi. Kemudian contoh obat yang meningkatkan peningkatan, contohnya BKB, estrogen. Jadi ini juga harus tidak terus nggak usah KB, nggak gitu. Jadi nggak harus, memang sebaiknya ada pemeriksaan berkala. Kalau usia umur 30 tahun ke atas, itu udah mulai pemeriksaan berkala, kolesterol, asam urat, gula, trigliserid, LDL, HDL, diperiksa tiap tahun sekali. Kalau sudah umur 30, kalau sudah 40 tahun, tiap 6 bulan, setengah tahun sekali diperiksa. Sekarang kan banyak laboratorium ini. Apalagi ada pemeriksaan praktis. Kalau nggak cocok gimana Pak? Kemarin itu katanya ada yang nggak cocok. Itu pemeriksaan yang gimana itu Pak? Itu untuk deteksi dini saja. Kalau nggak cocok ya nggak mungkin diedar. Kemana ada yang tanya? Itu beberapa katanya itu nggak cocok Pak. Itu untuk deteksi dini. Kalau pengen biar nggak kecolongan, kalau tahu wah ini trigliseridnya tinggi, nah dicek lagi. Kalau kita memang merasa ragu, ya udah dicek aja di laboratorium klinik. Kodora, saya kira alat-alat yang dijual, alat kesehatan yang dijual di pasaran itu sudah ada izin edarnya, sudah ada studi kelayakannya. Kalau nggak ada izin edar dari Departemen Perindustrian tentang alat-alat kesehatan, ya nggak mungkin diedarkan, nggak mungkin dijual, kan gitu. Jadi kalau saya ya tetap percaya untuk untuk deteksi dini. Daripada nanti kecolongan, kalau kita nggak periksa itu, terus kemudian nggak periksa ke lab, tahu-tahu tinggi, tahu-tahu stroke, itu kan malah kontraproduktif. Jadi malah tidak wis ora periksa blas, berarti tidak seperti blas sama sekali. Terus ada beberapa obat yang bisa untuk menurunkan kadar trigliserid ini, contohnya metformin, bahkan vitamin C, asam askorbat ini bisa untuk menurunkan, menurunkan trigliserid. Jadi, karena apa? Karena vitamin C itu kan melisiskan lemak.
Jadi dia ikut melisiskan. Jadi lemaknya jadi ya contohnya kalau kita ada daging atau yang disertai lemak yang keras, kemudian ibu-ibu terus diberi parutan nanas itu jadi lunak, karena memang vitamin C itu bisa melisiskan protein, melisiskan lemak darah jadi lemak darah dari trigliserid ini, dari kolesterol. Jadi malah bagus. Makanya kalau jajan sate itu minumnya ya jeruk anget yang bagus, jeruk ya. Jeruk anget yang paling bagus itu karena ada vitamin C-nya. Saya kira tentang trigliserid ini ada pertanyaan? Kalau belum ada, dilanjutkan tentang kreatinin. Kita lanjutkan aja dulu, nanti terakhir kita tanya jawab. Kalau ada yang pengen bertanya silakan langsung. Coba sekarang tentang kreatinin. Nah, kreatinin. Jadi kreatinin ini untuk melihat atau pemeriksaan laborat untuk melihat kemampuan atau fungsi dari sejauh mana fungsi dari ginjal. Dari seseorang yang dicurigai gangguan fungsi ginjal, ini mesti diperiksa kreatininnya. Biasanya disertai ureum kreatinin. Ureum kreatinin. Nah, yang standarnya yang bisa dievaluasi dari pemeriksaan laborat fungsi dari ginjal ini ya kreatinin. Kreatinin ini kalau fungsi glomerulusnya bagus, maka kreatinin ini kadarnya enggak tinggi. Jadi paling tinggi itu kalau di sini kan patokan dari referensi ini 1,5. Ada beberapa laborat yang patokannya 1,2. Jadi tapi tidak ada yang sampai 2, paling tinggi 1,5. Yang saya sering baca itu malah 1,2. Jadi kalau lebih dari 1,2 atau 1,5 ya kemungkinan gangguan nefron, gangguan ginjalnya itu sudah 50%. Maka seseorang yang kreatininnya sudah skala 5 gitu, itu sudah direkomendasikan untuk harus dilakukan cuci darah. Apalagi kalau sudah 10 gitu, bisa cuci darah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Bayangkan dulu sebelum ada jaminan kesehatan, dicuci darah itu harus bayar sendiri. Sekali cuci darah itu sekitar 800.000. Kalau seminggu 2 kali itu 1.600.000. Ya banyak yang sampai habis-habisan karena harus bayar harus cuci darah seminggu 2 kali. Salah satu langkahnya apa untuk supaya kreatinin ini
nggak tinggi, supaya ginjal itu berfungsi dengan baik dalam keadaan kita biasa-biasa gini. Ya kita harus minum, salah satunya minum yang banyak. Karena dengan minum yang banyak itu maka ginjal kerjanya tidak berat. Ini kalau ginjal ginjalnya sehat. Kalau sudah kreatininnya tinggi justru nggak boleh minum. Ginjalnya kreatinnya sudah 5 atau 7 gitu ya, rokok ekstrim 7 10 gitu. Bahkan saya pernah punya pasien itu sehari cuma boleh minum 3 sendok air. Iya rasanya. Karena apa? Karena ginjalnya tidak bisa mengeluarkan sampai terjadi gangguan fungsi. Jadi ginjalnya tidak bisa mengeluarkan cairan dalam tubuh, tersimpan. Akhirnya orangnya bengkak. Seluruh tubuh bengkak semua, seperti balon diisi air. Nah, makanya salah satu caranya dengan tidak boleh banyak minum. Kalau minum ya tambah bengkak. Tapi makanya kalau kita, karena kita untuk orang-orang yang sehat, maka disarankan minumnya harus banyak. Jadi seperti itu. Kreatinin ini secara khusus memang digunakan untuk mengevaluasi fungsi glomerulus. Glomerulus itu ada di ginjal, jadi tempat untuk penyaringan. Nah, di situ itu yang riskan. Makanya kalau kita mengkonsumsi banyak kalsium itu banyak minum vitamin C ya harus banyak minum. Karena apa? Karena kalsifikasi bisa terjadi kalsifikasi di glomerulus karena timbunan dari kalsium menyebabkan batu ginjal di ginjal atau di nanti kalau nggak di ginjal ya di saluran di ureter atau di itu vesika urinaria seperti itu. Tapi secara khusus untuk melihat fungsi dari ginjal ini adalah dengan pemeriksaan kreatinin. Minum soft drink, banyak minum-minuman soft drink itu juga memperberat kerja dari ginjal, apalagi alkoholik. Kemudian perokok, coba sekarang dievaluasi ya. Orang yang ngerokok itu kan kencingnya lebih pesing ki apa ini bahasa Indonesia ini apa sih, lebih pesing timbangannya daripada orang yang bukan perokok. Itu buktikan bahwa ginjal harus bekerja keras. Akhirnya apa? Ureumnya tinggi. Yang membuat pesing itu kan ureum itu, amonium, ureum itu yang membuat pesing itu. Slide selanjutnya. Kemudian kalau kita sudah tahu kreatinin ini fungsinya penting, ya kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kreatinin kita itu enggak tinggi. Orang yang konsumsi obat terus-menerus itu juga rentan kreatininnya tinggi. Kalau kreatinin tinggi, berarti fungsi ginjalnya keganggu. Hanya kalau orang konsumsi obat itu akan menyebabkan kreatinnya tinggi, itu otomatis naik pasti. Naik. Kadang tadinya cuma 0,8 bisa jadi 1,1 gitu, pasti naik. Ini contoh diagnosa yang kalau dicek kadar kreatininnya tinggi. Ya tadi seperti gagal ginjal. Ya jelas gagal ginjal karena berat kerja ginjalnya sudah gagal, ya kreatinin mesti tinggi. Tujuannya ya cuci darah. Tapi kalau memang seseorang ini rajin cuci darahnya,
ya hidupnya bisa lama, bisa tahan sampai 2 tahun, ada yang 4 tahun, bisa bertahan. Tapi begitu waktunya cuci darah, nggak cuci darah ya badannya lemes, mukanya, kulitnya jadi hitam gitu, menghitam, lebih kusut gitu. Terus nefritis, radang wadah ginjal, nefronnya terjadi itis. Belum lurus nefritis, nah, sama aja, lebih spesifik ke glomerusnya. Kemudian orang yang shock, stres, itu bisa membuat fungsi ginjalnya keganggu. Ya, untuk mengetahui sel keganggu, ya periksa kreatinin. Ini periksa kreatinin ketahuan. Terus lupus, ini penyakit autoimun. Banyak sebetulnya, banyak gangguan-gangguan atau banyak penyakit yang akhirnya juga fungsi ginjal itu keganggu. Fungsi ginjal itu keganggu karena ya konsumsi padi. Contohnya ini yang ketiga, ini contohnya obat-obat yang mengakibatkan peningkatan kreatin. Sebelum itu ini nefropati diabetika, misalnya gula, ini komplikasi. Jadi karena gangguan metabolisme gula, ginjalnya nggak kuat, ya akhirnya glomerusnya rusak fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjal keganggu, kreatininnya jadi naik otomatis. Tapi memang untuk melihat ginjal ini fungsinya berfungsi dengan baik atau enggak, salah satu alat ukurnya dengan diperiksa laboratnya kreatinin ini. Ini contohnya obat yang mengakibatkan peningkatan, contohnya minum antibiotik, semua antibiotik dibuang lewat urin. Yang paling nyata adalah urin. Kalau pembuangan urin kan, kalau fesas kan paling sehari sekali, dua kali gitu. Tapi kalau BAK pipis itu kan bisa 3 jam, 4 jam kita mesti pipis. Nah ini ginjalnya kerja keras kalau kita minum antibiotik, semua antibiotik. Ini bahkan asam askorbat. Kalau tadi itu bisa melisiskan trigliserid, kalau di sini untuk fungsi ginjal ya bisa memperberat kerja ginjal. Ladopa, metildopa, obat-obat nyeri. Sebenarnya semua obat mesti dibuangnya lewat ginjal. Jadi makanya kalau minum obat harus diiringi dengan minum yang banyak. Jangan sampai kurang minum, nanti ginjalnya yang kalah. Saya kira itu tentang kreatinin. Diagnosa tertentu, ya diagnosa semuanya yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. Ya jelas. Kemudian sambil nunggu barangkali ada yang tanya, dilanjutkan dengan materi terakhir, HBsAg, orang artian. Kenapa HBsAg ini saya kemukakan, ini cuma satu slide kayaknya. Karena gini, ya satu slide. Karena HBsAg ini jadi pemeriksaan antigen untuk mengetahui seseorang ini terinfeksi hepatitis, spesifik hepatitis B. Karena hepatitis B ini menular, kemudian inkubasinya lama sampai timbul gejala klinis, dan kalau sudah
proses penyembuhannya atau lebih membutuhkan waktu daripada hepatitis A. Kalau kita bandingkan dengan hepatitis A itu bisa sembuh sempurna. Kalau orang bilang kena sakit kuning, kena liver, kebanyakan ya hepatitis A ini seminggu sudah sembuh. Tapi beda kalau hepatitis B, itu jangka waktunya lama. Dan biasanya kalau dia B kan sudah kandungan merusak sistem fungsi dari heparnya. Dan ini di rumah sakit banyak terjadi, bahkan beberapa petugas ketularan. Makanya khusus untuk pemeriksaan antigen hepatitis B, HBsAg ini pasti tracing pegawai dari rumah sakit itu, rumah sakit yang menjaga kesehatan pegawainya itu mesti diperiksa setiap 5 tahun sekali, di tracing terinfeksi enggak. Kalau terinfeksi segera diobati. Kalau sudah terlanjur kena hepatitis, telat deteksinya, heparnya jadi membesar, terjadi hepatomegali. Kalau ini bisa dikendalikan, heparnya kempes, tapi kempesnya jadi sirosis hepatika, mengecil, membatu, jadi sirosis hepatika. Kalau membesar tanpa penanganan bisa pecah heparnya, bisa perdarahan organ dalam, bisa perdarahan. Kalau perdarahannya ke atas ya bisa hemaptu, muntah darah. Kalau maunya ke bawah ya jadi melena, berak darah. Berak darahnya beda, darahnya bukan darah segar tapi darah yang sudah lama, jadi warnanya bukan merah tapi coklat seperti tanah liat, coklat seperti itu. Dan itu bukan feses tapi darah, karena dari hepar turun ke usus halus masuk ke usus besar, baru masuk keluar lewat anus. Jadi tujuannya biasanya kalau di rumah sakit itu tulis ini terinfeksi hepatitis B, HBsAg-nya positif lah, kita harus hati-hati. Makanya kalau di rumah sakit itu standarnya pasien harus petugas harus taat masalah cuci tangan. Dan hepatitis B ini sudah seseorang yang mau donor darah mesti diperiksa HBsAg-nya. Dan ini pemeriksaan hepatitis B ini tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan hepatitis A, beda, antigennya beda. Jadi seperti itu. Nilai rujukannya apa? Nilai rujukannya ya negatif dan positif. Kalau hasilnya negatif ya dia tidak terinfeksi. Tapi bisa jadi orang yang sudah terkena hepatitis karena baik pengobatannya, jadi segera ditangani meskipun tadinya terinfeksi hepatitis B, tapi hasil pemeriksaan HBsAg-nya sudah negatif. Kalau sudah negatif ya sudah bagus. Ya repot ini biasanya kalau di rumah sakit sering terlambat gitu, sudah terjadi hepatomegali sampai perutnya jemblut, perutnya ngembung sampai seperti itu, badannya kurus tapi perutnya gede, beraknya berak melena. Nah itu udah, kalau seperti itu tindakan fisioterapinya, kalau kita memberikan exercise ya jangan terlalu kita melakukan pasif, gerakan pasif pada tungkai. Gerakan pasif pada tungkai itu kan bisa menstimulasi
peristatik usus. Jadi kalau mana konstipasi gitu, rumahnya bebelen, konstipasi itu bisa mensimulasi untuk bisa lancar. Tapi kalau pasifnya itu terlalu menekan perut, malah bisa mengganggu. Ini bisa membuat tekanan pada heparnya, juga untuk produksi bisa terjadi yang tadinya nggak pecah dari iso pecah. Habis dilatih fisioterapi selang 2 jam malah melena, berak darah lah, malah kontraproduktif. Fisioterapinya berarti kurang hati-hati. Resikonya apa? Resikonya meninggal. Perdarahan organ dalam itu cara menghentikannya sulit karena harus dibuka gitu. Saya kira itu tentang hepatitis B. Jadi kita harus hati-hati kalau seseorang terkena hepatitis, harus hati-hati. Ini hepatitis A atau B ya, sama-sama menular. Hepatitis A yang menular, B yang menular. Jumlah pengobatan hepatitis A, hepatitisnya lebih lama, butuh kesabaran, butuh kontinuitas. Kalau bisa seminggu udah bagus, udah selesai. Nah ini pengaruhnya bilirubinya nanti naik. Jadi makanya orang kalau gangguan hepatitis itu kan warnanya kuning, gitu. Kulitnya kuning, terus kuning, matanya jadi putih, mata jadi kuning karena bilirubinya. Kemudian pipisnya juga jadi kuning, lebih kuning, kuning keruh. Saya kira itu yang biasa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan, monggo, saya tunggu. Coba slide-nya di off kan slide-nya biar pesertanya saya bisa lihat. Gitu. Bisa lihat semuanya. Saya pengen tanya ke siapa lagi? Hanabila. Gimana Hanabila? Paham apa yang saya sampaikan? Bisa, nggak ada pertanyaan? Nabila? Belum ada, Pak. Nggak ada. Suaramu kok dikit. Rosi Sopo Laila Widat Jamil. Gimana Laila? Udah pada paham belum Laila yang saya sampaikan? Suaramu mikrofonmu Mbak pateni ya. Nah, Laila. Halo. Sinyalnya kok. Bapak, mohon maaf jaringannya. Jaringannya off. Oh ya wes. Ini saya random. Apa lagi? Ripka, mana Ripka? Ripka mana Ripka? Gimana Ripka? Iya, Bapak. Oh. Mana kok nggak kelihatan? Sudah. Nggak bisa mohon maaf nggak bisa on cam, Pak. Kalau on cam jaringannya putus-putus. Ya. Gina, paham nggak? Lumayan, Bapak. Oh, lumayan. Lumayan ngerti apa lumayan bingung? Lumayan ngerti sedikit, Pak. Oh. Lumayan ngerti ya wes. Saiki sing lanang endi to? Laki-laki si pen. Alfian, gimana Alfian? Insya Allah paham, Pak. Hah? Insya Allah, Pak. Insya Allah tak udah ngerti ya.
Itu gampang kok, nggak ada yang sulit. Fisioterapinya juga nggak sulit, gampang. Nggak ada yang tanya nih. Si bisa nggak satu lagi, si lagi. Ini kayak penyanyi zaman dahulu. Rafika, gimana Rafika? Sudah paham? Yo, Rafika hilang, nggak apa? Rafika nggak ada, diganti siapa ini? Andini, gimana Andini? Iya Bapak, insya Allah paham. Sudah paham? Insya Allah. Sudah paham apa sudah bingung? Sudah paham. Paham, alhamdulillah. Juga mudah kok. Sudah masih Andini, kalau sudah paham. Ini paham KB. Berarti ini ujiannya besok insya Allah bisa semua. Gampang. Ini kalau nggak ada yang tanya ya wes paham KB, mau diapain lagi? Sudah paham. Jadi ya udah kalau gitu karena sudah paham tentang materinya, besok di minggu depan kita offline. Semoga tidak hujan. Tapi mau hujan tetap offline, tetap masuk ya. Karena pertemuan terakhir saya harus ketemu langsung, orang marem gitu. Ketemu langsung, memberikan pembekalan terakhir agar nanti ujiannya. Soalnya gini, kalau satu kelas nilainya jelek semua, berarti itu yang bodoh dosen nih. Tapi kalau satu kelas ada nilainya ada yang 100, tapi ada yang 10, lah, wih. Tanyakan pada rumput yang bergoyang itu. Tapi kalau satu kelas kok nilainya 40, 30 semua, nah berarti jadi sing meledo. Gitu ya. Nah, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, ini nggak ada yang tanya. Orang itu yang raise hand, no. Nggak ada. Tak teliti nggak ada. Oh ya nggak ada. Karena nggak ada, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Makasih Sipen, Alfian, sudah memfasilitasi. Insya Allah kita minggu depan ketemu jam 6:30 biasanya. Karena besok terakhir, minggu terakhir, saya pengen ngajinya bareng. Biasanya ngajinya bareng Pak, nggak sendiri-sendiri ya, besok ngajinya bareng. Akhir. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung, sudah mengikuti kuliah saya. Nah, kalau ada yang kurang berkenan, atau ada pertanyaan, disimpan nanti pas pertemuan terakhir besok ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa jawab, tak janjikan dulu nanti saya jawabannya saya kirim ke Sipennya. Nanti silakan di share sama Sipen ke grup kelas. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.